Direktur Tindak Pidana Tertentu atau Dirtipiter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni menyebut 1 dari 9 warga negara Indonesia yang dibawa pulang dari Kamboja sebagai korban TPPO diketahui sedang mengandung 6 bulan. Pemirsa, hal ini disampaikan saat konferensi pers pemulangan 9 orang pekerja migran Indonesia dari Kamboja di Gedung Bareskrim Polri Jakarta. Saat ditemukan, tim penyelidik maksud kami langsung memberikan perawatan medis bagi para korban, khususnya bernama Aisyah. Dan ke-9 korban ini diketahui berasal dari berbagai daerah di tanah air. Di antaranya berasal dari Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Para korban diketahui mendapatkan penyiksaan fisik dan psikis saat bekerja menjadi admin scam dan judi online di Kamboja jika tidak mencapai target. Kita lihat. Ya. Pemirsa, Bareskrim Mabes Polri menyebut masih ada banyak sekali warga negara Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang yang masih terjebak di Kamboja dan jumlahnya diduga mencapai 600 orang lebih. Kita akan membahasnya dengan Kabareskrim 2009 hingga 2011 dan juga Dubes Myanmar 2019 dan Komjen Pol Purnaweran Ito Sumadi. Pak Ito, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak, dari sudut pandang Anda, kenapa praktek TPPO Kamboja ini bisa terjadi dan jumlah korbannya pun sangat banyak, bahkan mencapai 600 orang? Ya, terima kasih. Pengalaman saya sebagai Kabar Eskrim dan juga Duta Besar Myanmar selama hampir 5 tahun. Dan juga pada saat Kabar Eskrim itu saya juga sebaliknya mengamankan mungkin ribuan warga negara asing, khususnya dari Cina maupun Taiwan, yang mereka bekerja sebagai skimmer ya, yaitu penyalahgunaan kejahatan ya dengan menggunakan peralatan elektronik. Sasarannya adalah orang-orang di Cina dan maupun di Taiwan. Dan sebaliknya, bagi beberapa warga negara Indonesia yang memang bekerja di jaringan organisasi ini, mereka juga sasarannya di Indonesia yang sekarang kita alami. Beberapa kali kita tertipu setelah diteliti oleh unit cyber kita, ternyata operatornya berada di Kamboja, di Thailand, di Myanmar. Mungkin itu yang paling sering ya mereka berada di sana. Saya memulangkan lebih dari 60 orang selama 5 tahun dan masing-masing juga berbeda-beda, Mas. Ada yang mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga, babysitter, perawat, kemudian bekerja di restoran ataupun di tempat hiburan. Dan tempat hiburan ini memang mereka rata-rata masuk ke dalam kategori dari jaringan TPPO. Juga mereka yang melakukan kejahatan dalam organisasi scammer ya, mereka pemalsuan ataupun mereka menggunakan peralatan elektronik. Sasarannya itu sebagian besar adalah masyarakat di Indonesia, mungkin di Malaysia ya, termasuk di Singapura. Tetapi memang yang paling lemah untuk cyber security-nya kan di Indonesia. Sekarang kita alami saat ini demikian marak ya. Sulit untuk dilacak oleh Bareskrim. Oleh karena itu tentunya selain saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bareskrim dan tentunya KBRI setempat ya, karena memang tugas duta besar kan melindungi warga negara maupun kepentingan-kepentingan ekonomi di negara tersebut. Nah, saya waktu itu juga memisahkan antara mereka yang memang sengaja bergabung dengan jaringan tersebut karena diiming-iming gaji besar ya. Tapi yang dilakukan oleh mereka di sana adalah tentunya merugikan juga bagi masyarakat Indonesia. Nah, kemudian pada saat mereka tidak mencapai target, memang mereka dipaksa dan dilakukan tindakan-tindakan fisik. Tapi kalau yang misalnya pekerja-pekerja yang tidak digaji ya, kemudian mungkin gajinya ditahan, ya itu memang merupakan korban-korban dari TPPO karena mereka itu direkrut secara resmi ya, secara legal oleh lembaga perekrutan tenaga kerja asing. Dan kalau yang untuk dengan jaringan kejahatan itu mereka sudah punya jalur sendiri dan rata-rata memang mereka tidak direkrut secara legal. Itu yang dialami juga oleh orang-orang Cina maupun Taiwan. Dan pada saat mereka dipulangkan, dideportasi, mereka itu kaki dan tangannya diborgol. Kalau yang dari Taiwan hanya tangannya. Kalau Cina mereka menggunakan pesawat khusus dipakai baju oranye. Saya kira teman-teman imigrasi mereka sudah sangat familiar dengan kasus ini ya. Baru-baru ini kan kita juga menangkap 400 orang lebih. Saya kira kasusnya sama, Mas. Dan tentunya perlakuannya pun kita perlu memilah-milah ya. Sekarang kalau yang sasaran dari TPPO untuk kejahatan skimmer ini, mereka umumnya adalah yang disasar adalah mayoritas dari Gen Z ya. Karena mereka terbiasa menggunakan gadget dan lain sebagainya.
diberikan tawaran tinggi, kemudian melalui media seperti media sosial atau online ya, yang dilakukan Iya, bukan perekrutan dengan secara tenaga kerja asli iya. ya. Tapi Baik. kalau untuk yang pekerja itu biasanya menggunakan atau melalui jaringan ataupun organisasi perekrutan tenaga kerja yang memang Iya. betul-betul legal ya. Saya kira Iya. itu yang perlu kita Baik. lakukan analisa, dan tiap KBRI kan punya atasé pertahanan atau atasé kepolisian. Nah, mereka lah yang akan memilah-milah mana yang memang Iya. mereka bekerja selama ini dan menjadi korban TPPO, ataukah mereka yang memang bekerja karena mereka memang sudah siap untuk masuk ke dalam jaringan organisasi kejahatan Iya. tersebut. Iya, Demikian. baik Pak Ito. Pak Ito, Anda sepakat kejahatan ini khususnya yang berangkat WNI banyak sekali ke Kamboja ini sangat terorganisir dan bahkan jejaringnya sampai ke lintas negara. Masyarakat ingin tahu cara kerja mereka sampai ke perekrutannya dan iming-iming gaji yang lumayan besar seperti apa menurut Anda? Pengalaman saya saat menjadi duta besar di Myanmar, saya melakukan wawancara kepada mereka. Mereka biasanya adalah melalui jalur visa turis. Ya, mereka istilahnya ke sana visa turis. Setelah di sana mereka langsung dibawa oleh jaringan tersebut untuk dipekerjakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang ilegal, itu kejahatan. Tetapi kalau yang misalnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, kemudian juga sebagai perawat ya, atau bekerja di restoran, itu rata-rata mereka tuh legal, hanya kadang-kadang overstay. Nah, ini kan kita bisa tahu dari jejak pekerjaan mereka. Kalau beberapa orang yang dulu kita amankan sekitar mungkin 30-an itu resmi mereka itu bekerja di perbatasan ya, antara Myanmar dengan Thailand, dan saya bahkan mengambil di satu daerah Biak yang dikuasai oleh pemberontak. Pada saat kita mengambil di sana, memang mereka di sana satu daerah itu seperti kabupaten, memang mereka itu menyelenggarakan semua peralatannya adalah untuk melakukan skimmer, dan sasarannya adalah Indonesia ya, orang-orang Indonesia. Jadi saya kira ini juga merupakan satu hal yang perlu menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum. Kalau bisa, meskipun mereka itu bagaimanapun juga mereka warga negara kita. Kita kalau perlu dilakukan satu pendalaman sehingga kita bisa mencegah jangan sampai ini bisa terjadi. Karena sasarannya kan orang Indonesia. Ini Iya, menyulitkan juga dari unit cyber kepolisian untuk bisa melacak karena mereka operatornya berada di luar negeri, terutama di Kamboja. baik, Kamboja baik itu Pak Ito. pusat utama, kemudian Myanmar juga. Demikian. Baik, Pak Ito, operatornya ada di luar negeri, tapi yang merekrut para WNI ini, apakah menurut Anda mereka punya badan usaha eh, perekrut tenaga kerja yang legal semacam itu dan disalahgunakan atau seperti apa? Ya, bukan. Tergantung tadi saya katakan. Kalau Oke. untuk perawat ya, kemudian bekerja di restoran, bekerja di hotel, ataupun bahkan di tempat hiburan, itu mereka biasanya menggunakan perekrutannya secara resmi. Kalau yang scammer itu, mereka merekrutnya lewat medsos ya. Medsos Oh, di online, di Kamboja ini ya, sana Pak ya? kemudian mereka mengirimkan dana ke Indonesia, diberikan untuk pertama adalah untuk mengunjungi ke sana sebagai turis ya. Sebagai turis, apalagi sekarang kan bebas visa. Nah, setelah di sana mereka langsung diambil oleh jaringan tersebut. Jadi mereka umumnya tidak ada di Indonesia. Kalau yang pekerja-pekerja yang memang legal itu ada resmi ya, itu ada di Kementerian Tenaga Kerja, Migran juga ada. Tapi kalau yang jaringan untuk scammer itu, mereka tidak direkrut secara resmi. Itu sepengetahuan saya. Dan itu pun dilakukan oleh warga negara Cina Iya. maupun Baik, Taiwan yang ribuan sudah ditangkap oleh Bareskrim maupun imigrasi sampai saat ini ya. Jadi iya. dipilah-pilah selama ini. Kalau orang Baik, yang bekerja overstay karena bekerja di restoran ataupun pekerja, itu tentunya perlakuannya beda. Bagi baik, Pak pemerintah Ito. Cina maupun Taiwan itu pun juga beda. Kalau Cina memang Baik, luar biasa, mereka sangat keras ya. baik, Mereka menggunakan pesawat pribadi, kemudian pesawat charter, kemudian mereka tangan kaki diborgol, semua dipakai pakaian oranye. Itu yang saya alami dulu baik, selama beberapa baik. tahun. Pak Ito, Demikian. dengan pengalaman Anda sebagai mantan Kabar Reskrim dan juga sebagai mantan Duta Besar Myanmar, untuk praktek kejahatan TPPO ini, khususnya yang di Kamboja ini, bagaimana bisa diberantas dan para korban ini bisa diselamatkan? Kalau menurut saya, barangkali Bareskrim setelah mengembalikan tidak langsung mengembalikan kepada keluarganya. Kita dalami dulu, kita pelajari bagaimana modus operandinya yang dilakukan, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan ya.
bekerja sama tentunya dengan keimigrasi, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, karena kalau mereka dipulangkan kita akan hilang. Sekarang kita tahu sendiri di Indonesia sudah sangat marak sekali ya, marak sekali orang-orang menjadi korban scammer ya. Scamming ini sangat marak dan Break berapa kita menit? tidak berdaya ya kepolisian. Kenapa? Karena mereka jaringannya ada di luar negeri. Nah, ini mereka harus dimanfaatkan juga. Jadi bukan begitu pulang mereka dikembalikan ya. Tentunya kita juga bisa menjadi satu pendalaman untuk upaya pencegahannya. Itu mungkin saran saya. Oh gitu ya, gue mau pakai Demikian. celana. Baik, terima kasih telah berbagi pengalaman dan perspektifnya Pak Ito Sumadi telah bergabung sama kami di Metro hari ini. Salam sehat selalu Pak. Download Metro TV Extend sekarang.